Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul King Harem Cultivator. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Zhang Yi dibawa oleh Zhang Luoyan pergi bersama dengan Bai Ze. Mereka ingin pergi ke putra mahkota dinasti Zhou, yang dimana Zhang Luoyan dijodohkan oleh ayahnya kepada putra mahkota dinasti Zhou. Dan kita langsung saja masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan mereka pergi dengan menaiki Bai Ze. Di sana Zhang Yi pun marah-marah. Dasar sialan, kamu membuat master salah paham padaku. Bagaimana cara kita kembali ke sekte Dao lagi? Zhang Luoyan berkata, aku tidak punya pilihan lain. Untuk kakak senior yang berteman denganku, kau sangat perhatian. Zhang Yi menjawab, lupakanlah ini Luoyan. Apapun itu, aku tidak akan pernah menjadi pacar pura-puramu. Namun sistem itu pun berbunyi. Sistem itu berkata, memicu tugas takdir. Tugas menjadi pacar bohongan Zhang Luoyan dan membantu dia membatalkan pertunangannya. Hadiah keberhasilan, kuas ilahi, kuas ajaib yang memiliki kekuatan manifestasi objek. Penalti jika gagal, diserang oleh cahaya setiap hari. Batas waktu 2 hari. Sistem ini sudah tidak manusiawi lagi. Tidak bertujuan untuk mencoba melihat beberapa aksi. Walaupun hadiahnya sungguh menarik, aku adalah manusia yang benar. Pada akhirnya Zhang Yi pun menuruti sistem itu. Zhang Yi bertanya kepada Zhang Luoyan, ngomong-ngomong kenapa kau menyukai manisan Tang Hulu? Zhang Luoyan menjawab, sebenarnya ini sesuatu yang berhubungan dengan ibuku. Ibuku dikurung dan dijadikan budak. Ketika aku masih kecil, dia dan aku tinggal di gudang kayu bakar dan melakukan pekerjaan rumah setiap hari. Ketika kita tidak sibuk, ibuku mengambil gula yang kita punya dan membuat manisan Tang Hulu untukku. Makanan pertama yang paling enak yang pernah aku makan selama hidupku adalah manisan Tang Hulu ibuku. Tapi setelah itu, ibuku mati diracun dan tidak ada lagi yang membuatkan aku manisan Tang Hulu lagi. Rupanya ibunya Zhang Luoyan telah meninggal. Zhang Luoyan juga berkata, tapi makanan favoritku tetaplah manisan Tang Hulu, sebab memakannya aku akan mengingat ibuku. Zhang Yi pun menepuk pundak Zhang Luoyan. Hei, janganlah khawatir, aku yakin ibumu sudah tenang di sana. Bergembiralah, dia tidak ingin melihatmu sedih lagi di sini. Zhang Luoyan pun berteriak, hei, terima kasih ya kakak senior, aku akan menguatkan diriku. Dan kakak senior, aku minta maaf, aku tetap menjadi beban untukmu ya. Zhang Yi menjawab, ya ini sudah menjadi tugasku sebagai kakak senior untuk melindungi adik junior. Lalu selang beberapa lama mereka sampai di ibu kota Kekaisaran Dinasti Zhou yang agung. Di sana Zhang Yi dan juga Zhang Luoyan telah datang ke kediaman jenderalnya langsung. Akhirnya kita sampai di sini ya. Ya, jadi di sini ya jenderal tinggal, kata Zhang Yi. Lalu terlihat semua orang pun melihat Zhang Yi dan juga Zhang Luoyan. Lihatlah, sang putri telah datang. Tapi siapa laki-laki yang di sampingnya itu ya? Dia sangat tampan. Jangan bilang kalau dia salah satu laki-laki simpanannya dari luar ya. Ya, pria itu memiliki aura yang luar biasa. Dia pasti orang kultivator. Dan diperlihatkan mereka telah sampai di depan kediaman jenderal. Dasar anak tidak tahu diri, kata orang yang baru saja keluar dari kediaman jenderal. Kau masih berani untuk kembali ya? Dan itu adalah jenderal agungnya bernama Zhang Wufeng. Di kanannya ada Madam Zhang, di kirinya ada putra Madam bernama Zhang He. Madam Zhang berkata, anak kurang ajar ini, pernikahannya tinggal 8 hari lagi dan kamu baru kembali sekarang. Putra Madam yang bernama Zhang He juga berkata, si sampah Zhang Luoyan telah kembali ya. Hahaha. Zhang Luoyan berteriak, ayah, kakak senior dan aku telah jatuh cinta. Katakan kepada putra mahkota untuk membatalkan pertunangannya kepada aku.
Ternyata ayahnya Zhang Luoyan adalah jenderal agung besar yang bernama Zhang Wufeng tadi. Lalu Zhang Wufeng, ayahnya dari Zhang Luoyan, berkata, "Jatuh cinta? Kalian berdua berani melawan ortodoks ya?" Madam Zhang juga berteriak, "Bajingan kecil ini, kau sudah mendapatkan sayapmu sekarang. Kau bahkan sudah tak mendengarkan ayahmu lagi. Iyakah? Kita akan menikahkanmu dengan putra mahkota. Jadi diam saja dan jangan lakukan apapun." Zhang Luoyan pun marah di sana. Apakah perempuan jalang yang bergantung pada tubuhnya untuk naik pangkat berhak mengatakan itu? Lebih dari itu, kau memaksa ibuku masuk ke gudang kayu bakar dan membuat hidupku susah. Lalu ibuku mati diracun dan kau juga yang melakukannya, bukan? Mendengar hal itu, semua orang pun kaget. Bajingan kecil, jangan bicara yang tidak penting," kata Madam Zhang. Lalu ayahnya Zhang Luoyan juga berkata, "Zhang Luoyan, bagaimana kau bisa bicara seperti itu pada ibumu ini?" Lalu Zhang Yi pun melerek pertikaian mereka. "Janganlah panik, aku punya cara untuk kesepakatan dengan mereka secara terbuka. Aktif Body Control Arts, yang dimana dia mengontrol tubuh dari Madam Zhang." Madam Zhang berpikir, apa yang terjadi pada tubuhku ini? Aku tidak bisa mengendalikan mulutku sekarang. Lalu Zhang Yi pun melemparkan sebuah pil ke mulutnya. "Ini saatnya aku menggunakan pil The Smiling Half Step." Di sana pil itu masuk ke dalam mulut Zhang Madam. Zhang Madam pun berteriak, "Apa yang kamu masukkan ke dalam mulutku ini?" Terlihat ayahnya Zhang Luoyan pun marah. "Hei Zhang Yi, betapa tidak sopannya kau ya. Jangan kira kau aman hanya karena kau murid terbaik dari sekte Dao." Melihat hal itu, Zhang Luoyan pun bertanya, "Kakak senior, benda aneh apa yang kamu masukkan ke dalam mulutnya?" "Ya, itu bernama pil The Smiling Half Step," jawab Zhang Yi. "Itu bisa membuat orang menjadi gila. Lihat saja di sana." Terlihat Madam Zhang pun menjadi gila di sana dan berjoget-joget. Zhang Luoyan pun bertanya, "Hei, jalang gila, biarkan aku bertanya padamu, apa kau yang meracun ibuku dulu?" Lalu Madam Zhang pun menjawab, "Jadi kenapa kalau aku yang melakukannya? Dengan kematiannya aku bisa mengamankan posisiku dan membuat ayahmu melupakan perasaan apapun yang dimilikinya." Mendengar hal itu, semua orang pun kaget, termasuk Zhang Luoyan. Dan semua orang tidak percaya itu. Ini pasti kesalahpahaman. Dan terlihat Zhang Luoyan pun marah seketika. Madam Zhang masih terus berbicara. Dia berkata, "Tidak hanya membunuh ibumu, aku juga akan membuatmu menikahi putra mahkota sehingga kau bisa menjadi mesin pembuat uangku." Hahaha. Zhang Luoyan langsung menampol Madam Zhang di sana. "Dasar jalang, aku akan membunuhmu ya." Dan Madam Zhang pun terpental hingga tak sadarkan diri di depan ayahnya Zhang Luoyan. Namun ayahnya Zhang Luoyan malah marah ke Zhang Luoyan. "Hei Zhang Luoyan, dia sudah bertahun-tahun meninggal. Kau masih belum bisa memaafkan ibu tirimu ya?" Zhang Luoyan yang menangis di sana berteriak, "Hei kau sampah impoten, kau hanya ingin wanita jalang itu yang mencintaimu kan? Apa kau tidak mempertimbangkan perasaanku? Aku Zhang Luoyan tidak memiliki ayah sepertimu lagi." Zhang Yi pun berkata, "Kita tidak bisa menghindari pertempuran hari ini." Namun datanglah dua orang yang dikawal. Dia adalah putra mahkota dinasti Zhou yang agung bernama Shen Shangqing. Lalu juga ada putri dari dinasti Zhou yang agung, Shen Chenyu. Shen Shangqing, putra mahkota dinasti Zhou, berkata, "Kediaman Zhang begitu sibuk sih. Aku datang di waktu yang tepat kan? Apa Zhang Luoyan ada di sini? Datanglah ke sini dan sapa tunanganmu." Terlihat ayahnya Zhang Luoyan memberi salam kepada putra mahkota. "Salam yang mulia." Kakak tiri Zhang Luoyan berkata, "Ya mulia, Zhang Luoyan telah membunuh ibuku. Anda harus melakukan sesuatu hukum pada dia." Namun putra mahkota malah menjawab, "Lepaskan. Aku datang kemari untuk melihat Zhang Luoyan, tidak untuk mendengar hal yang tidak penting itu." Mendengar hal itu, kakak tiri dari Zhang Luoyan pun marah karena ibunya telah dibunuh. Apa ini sungguhan? Apakah hidup seseorang tidak ada artinya di hadapan putra mahkota ya? Lalu terlihat Zhang Luoyan dan juga putri dinasti Zhou di sana berpelukan. "Ah, saudari Luoyan, sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa. Betapa lamanya, aku merindukanmu juga, saudari Chenyu." Zhang Yi yang melihat hal itu berpikir bahwa sepertinya Zhang Luoyan dan Shen Chenyu, mereka berdua pasti teman masa kecil. Putri di sana berkata pada Zhang Yi, "Hei, kau pasti saudara Zhang Yi kan? Aku masih punya fotomu di tempatku loh. Kau lebih tampan daripada yang difoto." Zhang Yi pun juga memuji balik. "Ya, melihat sekali lebih baik daripada mendengarkan ratusan kali. Putri Chenyu benar-benar wanita yang cantik juga kok." Lalu putra mahkota pun berkata,
Kamu Zhang Yi, orang yang memenangkan gelar Immortal Master di kompetisi pemenggalan kepala hewan buas ya? Aku tahu kau, tapi kedatanganmu secara pribadi apakah ingin mempercayakan Zhang Luoyan padaku? Lalu Zhang Yi pun menjawab, saya takut akan membuat Yang Mulia salah paham. Saya kemari untuk membantu Zhang Luoyan membatalkan pertunangannya. Anak-anak tidak seharusnya menikah di usia muda. Mendengar hal itu, putra mahkota pun marah. Aku berusia 16 tahun, itu sudah legal. Apalagi siapa kau berani menentangku? Namun terlihat putri malah membela Zhang Luoyan untuk pernikahannya tidak terjadi dengan putra mahkota. Putra mahkota pun bertanya, "Hei Chen Yu, beraninya kau menentangku ya?" Chen Yu menjawab, "Kakak tidak punya wewenang untuk menikah. Jika saudari Luoyan bilang tidak menyukaimu, berarti dia tidak menyukaimu." Zhang Yi juga berkata, "Kultivator sepertiku menyelesaikan hal seperti ini dengan bijak. Bagaimana kalau kita bertarung dengan adil saja? Jika aku menang, putra mahkota akan membatalkan pertunangan. Jika aku kalah, aku akan ikut campur. Bagaimana menurutmu?" Mendengar hal itu, putra mahkota pun setuju. Putra mahkota juga berpikir bahwa dia punya ahli di pihaknya dan ada orang-orang kuat juga di pihaknya. Lalu diperlihatkan kakak tiri Zhang Luoyan malah menyerang Zhang Yi secara tiba-tiba. "Aku akan bertarung untuk putra mahkota. Hei Zhang Yi, persiapkan dirimu." Namun Zhang Yi hanya memukul sekali dan kakak tiri Zhang Luoyan pun mental dan kalah pingsan seketika. Ayah Zhang Luoyan pun menangkapnya. Kamu kenapa HR?" Ayah, aku akan tidur terlebih dahulu ya." Lalu diperlihatkan lagi putra mahkota berhadapan dengan Zhang Yi. Putra mahkota berpikir Zhang Yi masih dianggap ahli muda di tahap inti emas, tapi dia bisa mengalahkan orang dengan satu pukulan. Zhang Yi benar-benar memiliki kekuatan seseorang di tahap spiritualisasi. Aku tidak bisa meremehkannya. Aku harus menunjukkan kartu asku yang sebenarnya. Dan ia pun memanggil 4 orang emas di sana, penjaga dirinya. 4 orang penjaga emas itu langsung ingin melukai Zhang Yi. Namun di sana Zhang Yi pun tidak takut. Berbarislah dan hadapi aku satu persatu. Pukul dulu lah alat vitalnya. Jika kau ingin menang, itu akan meningkatkan peluang untuk menang setengahnya. Lalu Zhang Yi pun memukul alat vital dari keempat orang penjaga emas itu dengan sangat cepatnya. Melihat hal itu, semua orang pun terkejut. Zhang Luoyan berkata, "Seperti yang diharapkan ya, kakak senior sungguh tidak etis bertarungnya." Namun putra mahkota terkejut sekali dan ia berpikir meskipun cara itu tidak perlu dilakukan, tekniknya sangat bagus. Sepertinya Zhang Yi memiliki beberapa dasar teknik bela diri. Lalu keempat prajurit emas itu berteriak, "Kau bercanda ya? Bagaimana seseorang kultivator bisa lebih kuat daripada kita berempat? Ayo bertarung, kita harus membalas dendam untuk saudara kita." Namun Zhang Yi di sana memakai Supreme Holy Body-nya. Jangan lupa ya, kekuatan adalah salah satu keuntungan. Aku memiliki tubuh suci tertinggi. Lalu setelah Zhang Yi mengalahkan keempat prajurit emas itu, putra mahkota pun menyerang Zhang Yi secara tiba-tiba. Teknik yang bagus. Aku akan bertarung denganmu secara pribadi ya. Namun Zhang Yi pun memukulnya tepat di wajahnya. "Maaf putra mahkota, juga perlu dihukum rupanya kamu ya." Melihat hal itu, 4 penjaga emas itu pun terkejut semua. Beraninya dia langsung menyerang Yang Mulia. "Kawan, kau telah menyimpang dari jalurmu kawan. Apa semua orang dari sekte Dao seperti ini ya? Dia sangat berani." Terlihat putra mahkota pun jatuh ke lantai. Putra mahkota berpikir ini sangat menegangkan, lebih baik daripada pelayanan yang diberikan oleh orang-orang lain. Lalu terlihat Zhang Yi pun mengeluarkan RPG-nya di sana yang dia dapatkan dari sistem. Kita sepakat dengan orang yang berharga seperti putra mahkota. Aku juga harus menggunakan senjata yang berharga. Ayo kita coba rocket launcher ini. Senjata itu diarahkan ke putra mahkota. Melihat hal itu, semua prajurit emas pun berteriak, "Sialan, betapa kejamnya. Bahkan saat ini memegang senjata juga." Putra mahkota pun tidak bisa kemana-mana dan hanya bisa menerima serangannya. Terlalu cepat, tidak ada waktu lagi untuk menghindar. Dan ledakan pun terjadi. Ledakan besar itu membuat putra mahkota kehilangan pakaiannya. Senjata Zhang Yi ini sebenarnya senjata apa? Lalu putra mahkota pun berdiri lagi. Lagi. Ini sudah sangat lama sejak aku mendapatkan rasa semangat ini. Namun Zhang Yi menendang alat vitalnya seketika.
Zhang Yi juga berkata, permainannya akan berakhir di sini saja ya. Jika kita terus bertarung, aku takut dinasti Zhou yang agung tidak memiliki masa depan lagi. Putra mahkota pun merintih kesakitan. Zhang Yi, apa kau sungguhan ini? Zhang Yi berkata, cukuplah bercandanya, penuhi janjimu dan batalkan pertunangannya sekarang juga. Namun Zhang Yi berpikir, aneh, Zhen Sangking, putra mahkota, apakah dia memiliki holy body juga? Dia semakin menguat ketika dipukul. Tanganku sampai sakit memukulnya. Namun putra mahkota di sana berpikir, Zhang Yi sangat berbakat, memiliki tubuh suci, tahu bagaimana cara menggunakan senjata ilahi dan kemampuan bertarungnya. Sungguh lelaki yang sempurna. Dia jelas adalah dewa yang dianugerahkan padaku untuk membimbingku ke jalan yang benar. Lalu putra mahkota pun berdiri lagi. Aku mengaku kalah, kata putra mahkota. Jika kau ingin aku membatalkan pertunangannya, aku bisa saja. Tapi kau harus menerimaku sebagai muridmu. Putra mahkota berpikir, jika ia menjadi murid dari Zhang Yi, masa depannya akan cerah. Karena Zhang Yi sangatlah kuat untuk saat ini. Mendengar hal itu, Zhang Yi pun berkata, maaf ya, tapi Sekte Dao hanya menerima murid wanita saja. Putra mahkota pun menjawab, ya jika kasusnya seperti itu, jadilah kakak tertuaku saja. Kagetlah semua orang yang berada di sana. Apa yang kudengar ini sungguhan ya? Putra mahkota ingin seorang kultivator menjadi kakaknya. Pangeran yang menikmati kebebasan dalam hidupnya mengakui Zhang Yi sebagai kakaknya. Yang mulia, tolonglah pertimbangkan lagi. Lalu Zhang Yi pun mau tidak mau menerimanya karena itu tawaran yang sangat bagus. Zhang Yi juga berpikir, di masa depan aku akan menggunakan relasiku ini dengan putra mahkota untuk menjelajahi istana kerajaan. Dan putra mahkota juga berjanji dia tidak akan mengganggu Zhang Luoyan lagi. Mendengar hal itu, Zhang Luoyan pun sedih karena Zhang Luoyan sudah ditolong berkali-kali oleh seniornya yaitu Zhang Yi. Dan ia tidak tahu caranya membalas budi kepada Zhang Yi. Lalu terlihat sistem berbunyi, tugas membatalkan pertunangan berhasil. Hadiahnya kuas ilahi, kuas ajaib yang bisa memanifestasi objek. Sistem ini memiliki tugas yang harus diselesaikan. Namun sang putri malah berkata pada Zhang Yi, kakak senior Zhang Yi, jika Sekte Dao hanya menerima wanita, bisakah aku ikut denganmu saja? Zhang Yi pun berpikir, apakah putra mahkota dan putri ingin bergantung padaku juga ya? Putri berpikir juga, aku bisa lebih dekat dengan kakak senior Zhang Yi jika aku bisa bergabung dengan Sekte Dao. Rupanya Putri menyukai Zhang Yi di sana. Lalu sistem pun berbunyi lagi, memicu tugas takdir, tugas membantu Shen Chen Yu masuk ke dalam Sekte Dao dan menjadi murid Master Yue Yao. Hadiah jika berhasil, 50 magic power. Jika gagal, kecepatan kultivasi menurun 30%. Batas waktunya 2 hari. Melihat hal itu, Zhang Yi mau tidak mau pun menerima Shen Chen Yu menjadi murid dari Sekte Dao. Tetapi dia harus berhadapan dulu dengan Master Yue Yao untuk mendatangkan murid. Pada akhirnya Zhang Yi pun menyetujuinya. Ya tentu sajalah, aku berjanji akan mendapatkan beberapa kata baik untuk masterku ya. Wah kakak Zhang Yi, apa kau serius? Tanya Putri di sana. Lalu pada akhirnya terlihat Putri dan Zhang Luoyan bisa bersama-sama lagi nantinya. Namun Zhang Yi seperti frustasi karena ia tidak tahu bagaimana caranya dia membujuk Master Yue Yao nanti setelah ia pulang. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut di next part lain waktu. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.